Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan pemikiran kalam modern dari Muhammad Abduh, Ahmad Khan, dan Iqbal. Ilmu kalam biasanya disebut dengan beberapa nama, antara lain ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Disebut ilmu usuluddin karena ilmu ini membahas pokok-pokok agama. Disebut ilmu tauhid karena ilmu ini membahas tentang keesaan Allah. Yang pertama, Muhammad Abduh atau nama panjangnya Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, yang dilahirkan di desa Mahalat, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ia bukan berasal dari keturunan kaya, bukan berasal dari keturunan bangsawan pula. Namun demikian, akhirnya dikenal sebagai orang yang terhormat karena ia suka menolong. Adapun pemikiran-pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh, yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus utama pemikiran Abduh, yaitu membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklil yang menghambat perkembangan pengetahuan agama, sebagaimana haknya salaf al-ummah sebelum timbulnya perpecahan, yakni memahami langsung dari sumber pokok Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor, pemerintahan, maupun di tulisan-tulisan di media sosial. Dua persoalan pokok ini muncul ketika ia meratapi perkembangan umat Islam pada masanya. Sebagaimana dijelaskan Sayyid Qutb, kondisi umat Islam saat ini tidak dapat digambarkan sebagai suatu masyarakat yang beku, menutup rapat-rapat pintu ijtihad, mengabaikan peranan akal dalam memahami syariat Allah, atau mengistibatkan hukum-hukum, karena mereka telah merasa cukup dengan hasil karya para pendahulunya yang juga hidup dalam masa kebekuan akal, serta yang berdasarkan kurafat-kurafat. Atas dasar kedua fokus pemikirannya itu, Muhammad Abduh memberikan peranan yang sangat besar kepada akal. Begitu besarnya peranan yang diberikan olehnya sehingga Harun Nasution menyimpulkan bahwa Muhammad Abduh memberikan kekuatan yang lebih tinggi kepada akal daripada Mu'tazilah. Menurut Abduh, akal dapat mengetahui hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama dari Tuhan dan sifat-sifatnya, yang kedua keberadaan hidup di akhirat, yang ketiga kebahagiaan jiwa di akhirat tergantung pada upaya mengenal Tuhan dan berbuat baik, sedangkan kesengsaraannya bergantung pada sikap tidak mengenal Tuhan dan melakukan perbuatan jahat. Yang keempat, kewajiban manusia mengenal Tuhan. Yang kelima, kewajiban manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaan di akhirat. Yang keenam, hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dian.